Ibu singgung sebelumnya kalau kita masuk ke materi selanjutnya gitu ya, unsur tata letak garis. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu gitu ya, biar kalian tahu garis itu apa sih gitu. Nah, garis merupakan rangkaian titik yang tersusun dalam pola tertentu, bisa memanjang, mengombak atau bergelombang, dan lainnya. Lalu titik tersebut saling terhubung satu sama lain dengan tingkat kerapatan tertentu. Nah, masuk ke klasifikasi menurut cara membuat. Ada cara membuatnya gitu ya, ada dua tipe yang diklasifikasikan. Yang pertama itu jenis garis alami. Yang kedua, jenis garis buatan. Jenis garis alami itu garis yang terbentuk akibat gesekan serta perbedaan yang saling memotong antara dua hal yang berbeda. Nah, dua hal yang berbeda itu bisa benda atau warna, ya, yang secara enggak langsung gitu, secara bukan kita buat-buat, hal itu langsung memunculkan garis gitu ya, secara alami. Yang kedua ada jenis garis buatan. Nah, jenis garis buatan ini juga diklasifikasikan lagi gitu ya, menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada sengaja dibuat. Contohnya, bikin gunung atau apapun gitu ya. Kalian coret-coret sampai membentuk bentuk baru gitu ya, menghasilkan bentuk baru. Nah, itu masuknya ke poin 1. Tetap garis buatan gitu. Lalu yang kedua, memunculkan sebagai efek pertemuan dua atau lebih objek gambar yang saling bersinggungan, nah, dengan bentuk dan warna yang berbeda. Jadi mau bentuk atau warna yang penting berbeda gitu ya, dan menghasilkan garis, itu juga termasuk garis buatan. Masuk ke poin yang kedua gitu ya. Oke, lanjut kita. Nah, dari penjelasan tadi yang udah Ibu jelasin, coba sama kalian dicocokin nih, dari ada 3 gambar yang udah Ibu sediain, menurut kalian mana yang cocok gitu? Boleh dari mana aja gitu ngacak. Ada yang mau nyoba duluan? Saya, Bu. Sahrul ya? Bu. Ya. Ya. Kalau Boleh, dari Sahrul yang gimana? Kalau dari Sahrul itu, Bu, yang pemandangan itu masuknya ke garis alami, soalnya kan Ini ya? garisnya terbuat secara alami ya. Alami gitu, dari awan dan Iya. warna gunung yang berbeda, Bu. Ya, betul. Oke, tadi udah Ibu jelasin ya. Nah, berarti tinggal 2 lagi. Betul, Sahrul udah bisa. Coba lagi selanjutnya. Saya, Bu. Ya, yang mana Nabil? Kalau menurut saya, Bu, yang gambar ketiga itu termasuk ke Ya. jenis garis buatan, Bu. Yang ini ya, yang garis ini. Kenapa? Soalnya ada warna Soalnya yang berbeda ada, ya? ya, Bu, betul. Jadi ada warna-warna beda yang terus jadi kayak bersinggungan gitu, Bu. Ya, betul. Nah, tinggal satu lagi nih, bentuk tubuh ini termasuk ke? Kalau saya berarti bentuk tubuh itu tuh garis buatan, Bu. Ya, yang bagian satu. garis buatan gitu. yang mana ini? Yang bagian Ya. satunya. Kenapa? Soalnya garis buatan itu tuh buat dipisahin, bisa memisahkan gitu, Bu, kayak kaki tubuh sama tangan gitu, Bu. Iya. Jadi Betul ada ya. pembatas. Iya betul. Nah, semuanya udah bisa ngejawab ya, kayak udah bisa memisahkan gitu, udah bisa membedakan. Ini 3 jenis ini apa aja perbedaannya. Nah, betul ya, kata Sahrul ini yang termasuk ke yang alami gitu ya, karena ini ada garis nih, yang ini garis ini terbentuknya dari awan, warna awan gitu yang putih, dan warna gunung ya ini yang termasuk gelap gitu. Jadi ada garis buatan di sini. Nah, terus benar ini kata Irfan ya, Irfan. Nah, kata Irfan ini tuh yang buatan poin ke-1 ya, dimana itu sengaja dibuat. Contohnya untuk memisahkan atau membuat bentuk baru. Nah, ini juga benar kata Nabil. Ini juga garis buatan yang poin kedua, karena ada warna yang berbeda dan saling bersinggungan. Oke, lanjut ya. Berarti udah pada paham ini. Udah pada memperhatikan gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Lalu apa manfaat garis itu sendiri menurut kalian? Ayo, yang bisa jawab? Saya, Bu, mencoba. Ya, siapa? Rahman ya? Ya, Bu. Ya, boleh Rahman, gimana? Membentuk pola itu mewakilkan
mewakili pesan dan menambahkan nilai estetika, Bu. Iya, jadi tadi Rahman nyebutin ada 3 poin ya. Ibu perjelas lagi ya. Jadi betul kata Rahman tadi ya, bisa membentuk pola desain, terus yang keduanya mewakili pesan, dan yang ketiganya menambah nilai estetika. Nah, Ibu mau nambahin lagi nih 1 ya. Tadi Rahman baru nyebutin 3 poin. Ibu mau nambahin lagi 1 yaitu berfungsi menjadi penanda atau pemberi batas. Kayak yang tadi udah Irfan sebutin ya, pemberi batas gitu untuk membentuk wujud baru gitu. Oke, bagus ya. Bagus, semuanya udah bisa jawab. Nah, ini sekarang perhatiin nih. Ada beberapa jenis garis menurut macamnya. Kalau tadi menurut cara membuatnya, kalau ini menurut macamnya. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan arah garis yang A ya. Nah, arah garis itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama ada garis lurus vertikal kayak gini ya. Sedangkan untuk garis lurus horizontal yang kayak gini itu untuk menandakan stabil gitu ya. Yang ketiga itu garis melengkung. Nah, yang keempat itu ada garis diagonal. Nah, garis ini tuh malah menandakan ketidakstabilan. Lalu ini yang kedua ada berdasarkan gaya garis. Ada banyak ya di sini sampai dari A sampai F. Nah, continue yang pertama ya. Nah, yang kedua ada garis putus-putus. Lalu ada garis gelombang. Terus ada masuk ke kaligrafi. Nah, kaligrafi itu karena menandakan indah gitu ya, keindahan gitu. Kalau yang garis artistik itu lebih berani. Nah, kalau zigzag ini yang terakhir, kalau zigzag itu menandakan menggebu-gebu gitu ya. Oke, lanjut. Yang ke C ini ya, bagian C berdasarkan ujung garis nih. Ada berujung tumpul ya, ini atau berujung lurus, terus berujung anak mata panah, berujung kotak, terus berujung lingkaran ya, berujung objek tertentu kayak ini lagi nunjuk, ini lagi nulis gitu kan. Terus selanjutnya ada bagian D, perpaduan vertikal dan horizontal. Terus ada yang vertikal, yang kayak gini ya, yang tegak ke atas gitu. Ada yang tegak gini ke bawah. Nah, itu perpaduannya. Terus yang E, bagian E, gabungan garis diagonal. Nah, selanjutnya ada yang bagian F, perpaduan antar garis kurva. Garis kurva itu garis melengkung kan? Nah, ini ada perpaduannya, jadi berulang-berulang gitu. Ada gabungannya gitu ya. Nah, ini ada berbentuk spiral, bergelombang gitu, terus berbentuk kurvanya yang alami, terus berbentuk lingkaran. Lalu yang G, pertemuan garis yang membentuk sudut. Nah, ada sudut tumpul, sudut patah, sudut cekung, sama sudut siku. Nah, sudut siku-siku ya. Ini yang sudut siku-siku hampir sama ya, hampir sama kayak perpaduan horizontal dan vertikal gitu ya. Oh, ini ada garis lengkungnya. Di sini juga ada diagonalnya. Nah, ini juga garis lengkung ke dalam gitu ya. Oh, ini keluar, ini ke dalam. Gitu. Nah, terus ini yang bagian H ada pola gelombang secara berulang. Ini ada garis diagonal berulang yang kayak gini. Kayak zigzag, apa bedanya ayo sama zigzag? Nah, kalau zigzag kan gini ya, kalau zigzag itu kayak nggak karuan gitu, tapi tetap zigzag gitu, ke bawah ke atas, ke bawah ke atas. Nah, kalau yang ini itu benar-benar teratur gitu ya, tingginya sama gitu, lebarnya sama. Kalau yang zigzag kan itu sesuka kita gitu ya. Nah, ini ada garis kurva menyerupai huruf S secara berulang. Nah, ini S kayak gitu, gelombang ya, gelombang. Terus yang ini tuh bedanya sama yang ini mencos, yang ini enggak gitu ya. Garis kurva berulang, ini melengkung langsung kayak gitu. Nah, ini garis vertikal dan horizontal secara berulang. Ini kayak ini horizontal, ini vertikal, horizontal lagi, vertikal lagi gitu ya. Nah, itu gabungannya. Terus ini bayangan kayak membelakangi gitu ya, kayak kita berdiri di lampu gitu, ada bayangannya.
Terus ini ada bagian yang J, kombinasi garis yang membentuk pola pancaran. Nih, padahal ini tuh garis-garis kan, beberapa garis gitu ya, beberapa garis yang dibuat yang membuat kita tuh merasa kalau itu tuh cahaya gitu, pancaran cahaya kayak gitu ya, sampai J berarti ya.